Dybala, Juventus perlu tingkatkan serangan. Paulo Dybala mengakui Juventus senang dengan 1 poin yang diperoleh dari hasil imbang 1-1 melawan Inter Milan di San Siro pada Senin dini hari kemarin. Namun, Dybala memperingatkan tim untuk meningkatkan serangan. Skuad Bianconeri menyamakan kedudukan di menit-menit terakhir lewat penalti Dybala. Setelah asisten video wasit VAR memberitahu wasit tentang kaki tinggi Denzel Dumfries pada Alexandro yang berada tepat di dalam kotak penalti. Sebelum gol penyama kedudukan itu, Edin Dzeko telah membuka skor lebih dulu di menit ke-17. Dzeko bereaksi cepat pada rebound ketika tendangan Hakan Calhanoglu memantul dari mistar gawang. Kami Juventus selalu bermain untuk menang, tapi kami menghadapi tim yang sangat kuat dan mengingat jalannya pertandingan kami bisa senang dengan poinnya, kata Dybala. Kami perlu meningkatkan serangan, karena jika kami hanya mencoba untuk menang dengan 1 gol, maka kami akan kesulitan, namun jika kami perlu menang 1-0, kami juga bisa melakukannya. Ini kembalinya La Joya, julukan Dybala setelah hampir sebulan absen karena masalah otot. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk rekan tim saya, para penggemar dan semua orang. Saya mengalami banyak cedera yang sangat mengganggu dan saya tidak menikmati berada di pinggir lapangan, jelasnya. Dybala juga ditanya, bagaimana melihat dirinya sebagai pemain tim ini, terutama dengan perpanjangan kontrak yang tampaknya sudah dekat. Saya pikir, setelah bertahun-tahun di sini dan menghabiskan begitu banyak waktu untuk belajar dari yang hebat, Anda pasti menjadi dewasa dan akhirnya membantu para pemain muda. Saya merasa momen saya telah tiba dan saya mencoba membantu tim, tugas Dybala. Matías Soulé, bintang remaja Juventus asal Argentina penerus Paulo Dybala. Itu adalah hal yang bisa saja tim-tim besar mengandalkan para pemain mudanya pada sejumlah pertandingan. Menjelang dimulainya musim, dan pada musim panas lalu, Soulé merupakan salah satu yang diberi kesempatan oleh pelatih Massimiliano Allegri. Matías Soulé baru tiba di Turin dari Hellas pada tahun lalu dan setelah menghabiskan semusim di tim Primavera, ia kini jadi bagian tim U23 yang bermain di kancah profesional di Serie C. Banyak yang membandingkan sang pemain berusia 18 tahun ini kepada penyerang andalan Juventus Paulo Dybala, namun di negara asalnya ia lebih disamakan dengan Angel Di Maria. Dia mengandalkan kaki kiri namun banyak beroperasi di sisi kanan. Dilansir dari Gol, gaya bermain sering mengandalkan tusukan-tusukan ke tengah usai bergerak di sayap kanan dan menembak satu pelepasan umpan dengan kaki kirinya. Namun ketika diwawancara oleh Diario AS, Soulé mengaku lebih suka menjadi pemain nomor 10 seperti Dybala, meski tak akan keberatan bermain di sisi sayap seperti Di Maria. Selagi mengungkapkan tujuannya untuk bisa menjadi bagian di tim senior jika bisa pada musim ini. Saya lebih suka menyebut diri sebagai gelandang serang, namun saya tidak keberatan jika bermain di sisi kiri atau kanan. Namun, saya lebih suka bermain di tengah, saya suka melakukan dribble, berhadapan 1 lawan 1 dan memberikan operan terobosan, katanya dalam wawancara dengan media Spanyol itu. Tujuan berikutnya bagi saya adalah untuk melakoni debut bersama tim senior Juventus dalam sebuah laga resmi. Saya harap itu terjadi musim ini, namun saya tak tahu sejauh ini, Soulé sudah mencetak 5 gol dan 5 assist dari 27 kali bermain untuk tim muda. Secari kertas dari Allegri buat Bonucci di Liga Inter Milan versus Juventus. Apa isinya? Ada momen menarik ketika Juventus bertemu Inter Milan dalam laga lanjutan Serie A Senin dini hari. Di Giuseppe Meazza, sang pelatih Massimiliano Allegri memberikan instruksi dengan cara yang tidak biasa. Sebagai informasi, pertandingan tersebut berakhir dengan kedudukan imbang 1-1. Inter yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu lewat gol Edin Dzeko pada menit ke-17. Kemenangan akan menjadi milik Inter Milan sampai Dewi Fortuna berpihak kepada Juventus pada menit ke-87. Wasit menunjukkan titik putih setelah menyaksikan Denzel Dumfries melanggar Alexandro di kotak terlarang. Keputusan itu sendiri mengundang kontroversi karena Sandro berdiri di luar kotak penalti. Tapi karena Dumfries menendang kaki Sandro di dalam garis, penalti tetap dilakukan. Dybala yang ditunjuk sebagai algojo sukses membuat skor jadi 1-1.
itu bukan satu-satunya momen menarik dalam pertandingan kali ini. Pada menit ke-83, Allegri menarik Manuel Locatelli keluar untuk digantikan oleh penyerang muda berdarah Brasil Caio Jorge. Jorge terlihat memasuki lapangan sembari membawa kertas kecil untuk diberikan pada seniornya Leonardo Bonucci. Setelah membaca isi pesan tersebut, sang bek langsung menyelipkan di sela-sela kaos kaki. Apa isi pesan tersebut? Saat menemui awak media, Allegri menolak tudingan bahwa pesan tersebut berasal dari dirinya. Namun ia tahu persis isinya mengingat itu adalah instruksi buat Bonucci. Saya tidak menulisnya, itu kerjaan asisten saya, itu soal bola mati dan merupakan teori Londucci. Itu adalah mengapa dia terus meminta saya untuk menunda pergantian pemain agar dia bisa menulisnya, ujar Allegri. Sayang, Juventus gagal memperoleh kemenangan. Satu hal yang perlu digarisbawahi dari laga ini ialah ketidakmampuan Juventus dalam mengkonversi peluang. Namun Allegri tidak terlalu mempermasalahkan itu. Ia menjelaskan bahwa Juventus harus kembali pada posisi awalnya, yakni memiliki pertahanan yang kuat. Memang, lini pertahanan Bianconeri sudah jauh lebih baik dari beberapa pertandingan awal. Pertama-tama kami harus membangun dari situ, kemudian bergerak ke depan, dan ketika sudah memiliki kepercayaan diri kami akan lebih menyerang, kata Allegri. Kami mencatatkan 4 clean sheet berturut-turut, jadi itu adalah progres. Hari ini kami memberikan sedikit peluang kepada Inter. Masalahnya adalah semuanya harus agresif. Dari penyerang ke bek, jika tidak tim bakal kesulitan, pungkasnya.